Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wulandari dengan NIM 200906501001 dari kelas A. Saya akan membahas mengenai artikel tentang perdagangan bebas terhadap ekonomi politik di Indonesia. Di setiap negara harus dihadapi dengan kenyataan bahwa adanya era globalisasi dewasa pada masa ini, terutama di Indonesia menjadi salah satunya. Terdapat adanya proses interaksi dan saling pengaruh-mempengaruhi, bahkan pergesekan kepentingan antar bangsa dapat terjadi dengan pergerakan yang sangat cepat dan menyangkut dengan masalah yang semakin kompleks. Batas-batas teritorial negara pun kini tidak lagi menjadi pembatasan bagi kepentingan setiap negara. Di bidang ekonomi dan politik terjadi persaingan seperti perdagangan bebas yang semakin ketat, sehingga semakin mempersulit posisi negara-negara miskin. Sebagai salah satu masyarakat dunia, Indonesia tentunya tidak akan terpisah dari pergaulan internasional tersebut, terutama dalam perdagangan bebas. Karena jika seandainya terasingkan pun, Indonesia tentunya tidak akan dapat memenuhi segala kebutuhannya sendiri. Dan dari itu bisa diartikan bahwa pada hubungan internasional terdapat saling keterhubungan serta ketergantungan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal itu akan memberikan tekanan global tersendiri bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dari dampak itulah diperlukan suatu antisipasi agar keadaan ekonomi politik di Indonesia dapat mengalami stabilitas serta tidak mengalami kemunduran yang lebih jauh. Dan dalam teori pilihan publik pernah dikatakan bahwa formulasi kebijakan serta dukungan itu dianggap sebagai proses distribusi nisbah ekonomi melalui pasar politik. Dan dalam operasionalnya, pendekatan pilihan publik dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu berdasarkan permintaan dan penawaran. Mengenai globalisasi, Martin Ford pernah mengemukakan bahwa globalisasi adalah apa yang oleh kita dari dunia ketiga selama beberapa abad dikenal dengan kolonialisasi yang dikemukakan dalam Iqbal 2006. Ada yang melihat bahwa globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adik kuasa. Dengan sudut pandang tersebut, globalisasi tidak lain adalah kolonialisasi atau kapitalisme dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya pastinya akan mengendalikan ekonomi dunia, dan negara-negara berkembang juga tertinggal makin tidak berdaya karena tidak mampu untuk bersaing. Sebab globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap perekonomian dunia. Adapun perdagangan bebas yang juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang diterapkan pemerintah dalam perdagangan antar individu dan perusahaan yang ada di negara yang berbeda. Kemudian perdagangan bebas di Indonesia dan bagaimana dampaknya terhadap globalisasi. Yaitu di zaman yang serba modern di saat ini, perdagangan bebas telah menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar lagi karena hampir seluruh negara di dunia telah dipengaruhi oleh sistem ekonomi perdagangan bebas. Dan dalam globalisasi pun sebenarnya peran negara yang paling utama yaitu sebagai alat pengukur yang bisa membuat seseorang tahu bahwa globalisasi tengah berperan jika dia tidak sedang menggunakan produk dari negara lain. Dari itu, negara diketahui mempunyai peran yang sangat besar, yaitu sebagai pengukur keberadaan sistem globalisasi ini, dengan peran lain untuk memaksimalkan kesejahteraan individu sehingga pertumbuhan perdagangan dunia mengalami peningkatan secara drastis. Wacana perdagangan bebas sebagai jalan menuju kesejahteraan suatu negara itu masih terus diperdebatkan, terutama di Indonesia. Meskipun sudah banyak literatur ilmu ekonomi yang menunjukkan secara meyakinkan bahwa perdagangan bebas membawa lebih banyak manfaat bagi banyak orang lain daripada sebaliknya. Namun, tampaknya hal tersebut tentu saja belum cukup untuk membimbing pembuatan kebijakan publik dan lebih cenderung
cenderung tunduk kepada kekuatan pro-proteksi. Meskipun demikian, sebagian dari pengambil kebijakan di Indonesia, yaitu pemerintah, percaya pada manfaat perdagangan bebas juga, tetapi hal itu terbukti dari tarik ulur di media massa. Meskipun dan harus diakui bahwa pembuat kebijakan perlu perencanaan yang matang. Seiring munculnya perdagangan bebas, nasionalisme dan proteksionisme menjadi lebih terlihat. Era globalisasi yang telah dimulai juga bukan saja berpengaruh pada hubungan luar negeri, tetapi lebih dari itu. Asumsi dasar perekonomian kerakyatan pastinya mengalami tantangan terhadap paham ekonomi liberal yang berasaskan kompetisi bebas dan yang bersifat individu maupun kelompok. Selanjutnya, dampak perdagangan bebas terhadap ekonomi politik Indonesia, yaitu dengan munculnya perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan tradisional dan pasar modal dunia membebaskan bisnis dari kekuasaan politik tanpa distorsi oleh intervensi negara. Dikonklusikan bahwa aktivitas bisnis yang primer dan kekuatan politik tidak mempunyai perang lain kecuali perlindungan sistem sosial terhadap perdagangan bebas dunia yang mengakibatkan peran negara sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat semakin beredukasi oleh kekuatan pasar yang tidak mempunyai agenda sosial dan usaha pementasan kemiskinan. Kondisi ini berimplikasi terhadap relasi sosial yang selalu diukur dari pendekatan dan solusi pasar, serta prinsip ekonomi pasar yang juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi berbagai kebijakan. Yang selanjutnya akan melahirkan arogansi kekuatan kapital dan negara berperan sebagai tukang stempel bagi mereka, yang mana dalam hal ini akumulasi modal menjadi prasyarat isi material kelembagaan negara. Adanya perjanjian dengan organisasi perdagangan versi WTO dapat menyebabkan munculnya hambatan non tarif yang sangat merugikan, di mana hal ini sengaja diciptakan seperti yang terjadi saat ini. Kebijakan non tarif impor ini memaksa penghapusan satu-satunya bentuk proteksi yang tersisa oleh negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia terhadap penetrasi pasar dalam negeri oleh kekuatan imperialis. Pada negara dunia ketiga atau Indonesia, dengan adanya hambatan non tarif pastinya akan menyebabkan banjir barang impor karena mudahnya barang luar negeri masuk ke pasar dalam negeri. Serta adanya peralihan impor dari yang tadinya ilegal menjadi legal. Hal ini menyebabkan agenda pemberdayaan ekonomi rakyat akan semakin terpuruk akibat desakan kuat dari komunitas asing yang notabene telah mengekspansi secara simultan. Semua ini mengakibatkan banyaknya angka pengangguran dan akhirnya melumpuhkan perekonomian nasional. Di sisi lain, terdapat dampak positif yang dapat diambil dari liberalisasi versi WTO, yaitu tidak mempunyai peran signifikan dalam usaha peningkatan sumber daya yang ada maupun produk yang dihasilkan. Selain dengan adanya perdagangan bebas hanya akan dinikmati oleh segelintir orang atau sekelompok tertentu saja yang mempunyai kekuatan kapital kuat, dan sebagian besar lainnya dirugikan karena mereka dijadikan tidak produktif dan hanya dijadikan sebagai konsumen baik saja. Yang terakhir, ada peran pemerintah terhadap perdagangan bebas, yaitu peran pemerintah dan mekanisme pasar, yakni interaksi permintaan dan penawaran pasar yang merupakan hal yang bersifat komplementer dan bukan substitusi. Dengan pelaku ekonomi lainnya, pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi atau rumah tangga pemerintah memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian, yaitu sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Belajar dari suksesnya pembangunan ekonomi di banyak negara, intervensi pemerintah tampaknya menjadi faktor determinan dalam menentukan suksesnya pembangunan ekonomi yang dituju. Intervensi pemerintah
pemerintah, baik langsung maupun tidak langsung, mempermainkan peran strategis dalam perekonomian, yaitu untuk mengurangi dari kegagalan pasar, karena mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan tersebut memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peran pemerintah terbukti menjadi semakin penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi, dan untuk menjamin efisiensi pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar. Itulah tadi artikel yang dapat saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.